Bab 1139, aku juga tidak tahu malu. Lingon Qiong menatap Sander Ye. Apakah kamu berani membunuhku? Sander Ye menggelengkan kepalanya. Aku tidak berani. Lingon Qiong merasa lega. Dan Sander Ye melanjutkan. Itu baru aneh. Saat dia berbicara, tangan kanannya yang memegang pedang King Xuan tiba-tiba berputar. Bang! Jiwa Lingon Qiong terserap seluruhnya dalam sekejap. Melihat Sander Ye langsung membunuh Lingon Qiong. Ekspresi anak laki-laki dan perempuan tidak jauh dari situ tiba-tiba berubah. Sander Ye tidak mengejarnya. Dia melihat ke depannya. Setelah Lingon Qiong dihapus, tertinggal sebuah cincin penyimpanan, sepasang sepatu bot dan sepotong baju besi tebal. Setelah Sander Ye menyimpan potongan-potongan hukum tertinggi, dia melihat sepasang sepatu bot di depannya. Bahan sepatu bot itu sangat lembut, seperti kapas. Tidak ada berat apapun di tangannya dan permukaan sepatu bot ada pola rune mirip di alam semesta Guan Xuan. Dan pola rune ini mengandung kekuatan misterius khusus. Pada saat ini, Kaisar Lin datang dan berkata, "Saudara Ye, ini adalah sepatu bot ajaib. Itu adalah senjata Sen." Sander Ye memandang Kaisar Lin. Senjata Sen yang terkuat. Kaisar Lin menggelengkan kepalanya. Itu bukan yang terkuat, tapi di tanah Sansu. Itu adalah senjata Sen tingkat atas. Karena satu-satunya yang lebih baik dari itu adalah artefak tertinggi yang legendaris. Dan senjata Sen semacam itu sangat langka. Sander Ye mengangguk dan melihat sepatu bot di tangannya. Bagaimana aku bisa membuatnya tunduk? Kaisar Lin menggelengkan kepalanya. Tidak bisa. Ini dibuat oleh keluarga Dewa Besi, hanya mereka yang memiliki garis keturunan keluarga Dewa Besi yang dapat menaklukkannya. Pada saat ini, Sander Ye mengeluarkan pedang King Xuan dan menekannya ke sepatu bot ajaib. Sepatu bot ajaib tiba-tiba bergetar hebat, seperti sengatan listrik. Detik berikutnya, cahaya redup keluar darinya dan menghilang langsung ke alis Sander Ye. Segera, sepasang sepatu bot ajaib muncul di lautan kesadaran Sander Ye. Kesadaran ilahi terbentuk. Melihat pemandangan ini, ekspresi Kaisar Lin membeku. Artefak ini juga takut mati. Sander Ye berpikir. Dan detik berikutnya, sepatu bot ajaib itu muncul tepat di kakinya. Dan tubuhnya tiba-tiba melayang. Pada saat yang sama, dia merasa tubuhnya seringan bulu. Sander Ye sedikit terkejut. Tiba-tiba dia berpikir. Dan cahaya pedang muncul ribuan kaki jauhnya. Detik berikutnya, dia menghilang lagi. Dan ketika dia kembali ke tempat semula, ratusan sinar pedang di lapangan belum hilang. Sander Ye tidak lagi terkejut saat ini, tetapi sedikit kaget. Karena kecepatannya meningkat setidaknya 3 kali lipat. Kecepatan aslinya sudah sangat menakutkan. Tetapi dengan benda ini, kecepatannya meningkat beberapa kali lipat. Sepatu bot di kakinya langsung meningkatkan kekuatan tempuhnya ke tingkat yang baru. Sander Ye menenangkan keterkejutannya dan mengeluarkan armor berat itu lagi. Armor berat ini terlihat berat, tapi sebenarnya sangat ringan. Rasanya seperti kain kasa di tangannya dan bahannya terasa sangat nyaman saat disentuh. Setelah diperiksa lebih dekat, dia menyadari bahwa itu sebenarnya terbuat dari sisik setipis kuku. Sander Ye langsung mengeluarkan pedang King Xuan dan menekannya ke armor itu. Setelah Sander Ye menundukkannya, dia berpikir. Dan detik berikutnya, baju besi itu sudah muncul padanya. Sander Ye melirik ke arah baju besi yang menyatu dengan tubuhnya. Dia mengambil langkah ke depan. Dan ketika dia mengambil langkah ini, dia tercengang karena dia menemukan bahwa kekuatannya tiba-tiba meningkat tajam. Sander Ye tiba-tiba bergegas ke depan. Dengan gerakan terburu-buru ini, baju besi harta karun di tubuhnya tiba-tiba meledak dengan kekuatan yang menakutkan.
Aura kekuatan yang kuat langsung mengguncang Kaisar Lin di samping dan mundur hampir 1000 kaki. Setelah Sander Ye berhenti, ekspresinya sangat serius. Dia menemukan bahwa ketika armor itu tidak digunakan, itu seringari bulu. Tetapi ketika digunakan, itu seberat gunung. Kekuatannya sudah meningkat lebih dari 5 kali lipat dengan serangan acak tadi. Kalau dipadukan dengan sepatu bot di kakinya, kekuatannya bisa ditingkatkan lagi. Armor ini cocok dengan sepatu bot ini. Tak terkalahkan. Dia sekarang mengerti kenapa Lingon Qiong barusan ingin memukulnya. Kalau bukan karena pedang Oing Xuan, dia mungkin tidak akan mampu menahan kekuatan mengerikan ini. Seringkali, peralatan dapat menghasilkan keajaiban. Seolah memikirkan sesuatu, Sander Ye segera melihat ke cincin penyimpanan Lingon Qiong. Ada beberapa peralatan di cincin penyimpanan Lingon Qiong segera. Matanya tertuju pada pedang raksasa. Pedang raksasa itu 10 kali lebih besar dari pedang biasa. Sangat lebar, hitam seluruhnya, tanpa bilah, dan terlihat sangat tebal. Alasan kenapa matanya tertuju pada pedang raksasa ini bukan karena dia adalah seorang kultivator pedang, tapi karena pedang raksasa di cincin penyimpanan adalah senjata Sen, dan levelnya sama dengan sepatu bot dan baju besi di tubuhnya. Sander Ye membuka telapak tangannya, dan pedang raksasa itu muncul di tangannya saat dia memegang pedang raksasa itu. Tubuhnya tiba-tiba membungkuk karena terlalu berat. Dia hampir gagal menegangnya. Sander Ye kaget. Dia melihat pedang raksasa di tangannya. Pada saat ini, Kaisar Lin di samping tiba-tiba berkata dengan terkejut, "Ini adalah pedang raksasa Dewa Besi dari keluarga Dewa Besi." Sander Ye memandang Kaisar Lin. "Apakah kamu mengenalinya?" Kaisar Lin mengangguk dengan ekspresi serius di wajahnya. Pedang ini menempati urutan ketiga dalam daftar artefak. Ini adalah salah satu artefak perwakilan keluarga Dewa Besi. Konon pedang ini dibuat oleh leluhur keluarga Dewa Besi. Keluarga Dewa Besi menggunakan inti kristal bintang super raksasa. Ni memiliki kekuatan tak terbatas. Saat dia berbicara, sedikit kerumitan muncul di matanya. Keluarga Dewa Besi adalah pandai besi. Jadi mereka memiliki banyak artefak. Dan Lingon Qiong adalah tuan muda. Sekarang, semua malah menguntungkan Sander Ye di depannya. Bunuh orang, rebut harta karun, dan jadi kaya. Sander Ye melihat pedang raksasa Dewa Besi di tangannya dan berkata dengan lembut, "Armor ini, sepatu bot ini, dan pedang ini seharusnya satu set." Kaisar Lin mengangguk. Memang, ketiga artefak ini bersama-sama dapat meningkatkan kekuatan orang secara signifikan. Sander Ye tersenyum dan berkata, "Satu upaya dapat mengalahkan 10. Kekuatan pedang ini dapat ditingkatkan kalau jiwa pedang tatanan miliknya ditambahkan ke dalamnya." Kaisar Lin berkata dengan suara yang serius, "Saudara Ye, keluarga Dewa Besi tidak akan pernah menyerah. Kamu." Sander Ye menyimpan pedang raksasa Dewa Besi dan melihat ke kejauhan. "Ayo pergi." Kaisar Lin ragu-ragu sejenak, lalu mengertakkan gigi dan berkata, "Saudaraku Ye, aku ingin ikuti denganmu." Sander Ye menoleh untuk melihat Kaisar Lin dan berkata sambil tersenyum, "Ikut denganku." Kaisar Lin mengangguk. "Aku menemukan bahwa pada dasarnya tidak mungkin bagi aku untuk mencapai Dewa Kaisar tertinggi dengan kekuatan aku sendiri. Jadi aku ingin mencari kakak yang hebat untuk menerima aku." Sander Ye tersenyum. "Apa yang bisa kamu berikan untukku?" Kaisar Lin ragu-ragu sejenak, lalu berkata, "Aku tidak tahu malu." Sander Ye berkata dengan tenang, "Aku juga tidak tahu malu." Kaisar Lin. Sander Ye menoleh dan melihat ke kejauhan. "Kembalilah. Musuhku bukan hanya Dewa Besi, tapi juga beberapa yang tidak dikenal dan kuat. Kalau kamu bersamaku, itu tidak hanya akan membawa bencana besar padamu,
tapi juga membawa bencana besar bagi keluargamu. Setelah mengatakan itu, dia terbang dengan pedangnya dan menghilang di kejauhan. Di tempat, Kaisar Lin terdiam beberapa saat, lalu menghela nafas dengan suara rendah. Diam-diam berpikir bahwa itu sangat disayangkan. Selama bertahun-tahun, dia sudah sepenuhnya memahami bahwa sangat sulit untuk maju di dunia ini saudara yang membimbingnya. Tetapi dia juga tahu bahwa kultivator pedang di depannya sudah membunuh pemimpin muda keluarga Dewa Besi. Itu adalah masalah besar. Dia berpikir sejenak dan menghela nafas lagi. Dia tidak cukup kuat dan kakak itu juga tidak mau membimbingnya. Lebih baik kembali dan tingkatkan kekuatan. Setelah Kaisar Lin pergi, seorang wanita dan seorang pria perlahan keluar dalam kegelapan. Wanita itu mengenakan jubah biru muda, dengan rambut panjang tergerai, dan fitur wajah yang sangat halus, seperti karakter yang keluar dari lukisan. Pria di sebelahnya mengenakan jubah putih longgar. Rambut panjangnya diikat tinggi. Raut wajahnya setajam pisau, dan pupil matanya berwarna merah muda. Pria itu menatap ke kejauhan dengan cahaya aneh di matanya. Pedang di tangannya setidaknya merupakan artefak tertinggi. Wanita itu berkata, "Kalau duel, kita tidak punya peluang untuk menang." Pria itu berkata dengan tenang, "Belum tentu." Wanita itu tidak berkata apa-apa lagi. Pria itu berkata, "Ayo pergi." Setelah mengatakan itu, dia langsung menghilang. Wanita itu juga berubah menjadi cahaya biru dan menghilang di tempatnya. Semakin jauh Sander Ye melangkah ke depan, semakin kuat kedua tekad itu. Dan pada saat ini, bahkan jiwa pedang tatanan dia hanya bisa menahannya. Dia menatap ke kejauhan, dan di ujung pandangannya, cahaya keemasan semakin membesar. Dia tahu bahwa potongan cahaya keemasan itu seharusnya menjadi jantung hukum tertinggi yang ditinggalkan oleh Jenderal Kyono Kyong. Dia semakin dekat. Tetapi ketika dia masih berada 1000 kaki jauhnya dari jantung hukum tertinggi, dia tiba-tiba menemukan bahwa kekuatan dua tekad di sini sudah meningkat beberapa kali lipat. Wajah Sander Ye menjadi gelap karena mengetahui jiwa pedang tatanan dia mulai diredam. Sander Ye menatap tajam ke jantung hukum tertinggi. Dengan mata tegas, dia berjalan menuju area inti selangkah demi selangkah. Setelah berjalan beberapa kaki, Sander Ye tiba-tiba berhenti. Pada saat ini, dia merasa seolah-olah tubuhnya ditekan oleh puluhan ribu gunung. Dan itu sangat berat. Tekad. Sander Ye melihat ke kejauhan, dan sedikit kerumitan muncul di matanya. Pihak lain hanya memiliki dua tekad yang tersisa. Tapi itu sangat kuat. Sejak jiwa pedang dipromosikan, kekuatannya juga meningkat pesat. Tentu saja, dia bukan lagi seorang pemula yang belum pernah melihat dunia. Dia tahu di atas langit ada langit lain. Jangankan tempat lain. Ketua Jennifer dan Ketua Aula Pertama bukanlah sesuatu yang bisa dia lawan sekarang. Tetapi terlepas dari dua orang ini, dia merasa bahwa dia seharusnya menjadi bagian dari langit-langit. Tetapi kini sepertinya dia masih memandang langit dari dalam sumur. Sander Ye menarik napas dalam-dalam, dan matanya menjadi fanatik. Tiba-tiba dia meraung dan melepaskan pedang jiwa tatanan. Merasakan semangat juang Sander Ye, jiwa pedang tatanan miliknya tiba-tiba melonjak ke kejauhan seperti gelombang pasang. Konfrontasi tekad. Sander Ye berjalan menuju kejauhan selangkah demi selangkah. Perlahan-lahan, dia semakin dekat ke jantung hukum tertinggi. Pada saat ini, dia mengepalkan tangannya. Urat-urat muncul di wajahnya, dan wajahnya terlihat sangat ganas. Dan ketika dia masih berjarak 10 kaki dari jantung hukum tertinggi, kakinya tidak dapat lagi diangkat. Pada saat ini, kesadarannya mulai kabur secara bertahap. Tekad itu sangat kuat. Sekarang dia tidak bisa bergerak 1 inci pun.
Sander Ye menarik napas dalam-dalam dan menggigit ujung lidahnya. Rasa sakit yang parah membuatnya sadar kembali. Setelah sekian larna, dia akhirnya sampai pada cahaya keemasan. Begitu dia mencapai cahaya keemasan, dia pingsan. Tetapi di area inti ini, tekad kuat itu lenyap. Setelah beristirahat lama, Sander Ye berdiri perlahan. Dia melirik ke jantung hukum tertinggi, lalu berbalik dan terbang dengan pedangnya. Muncul ribuan kaki jauhnya. Dia tidak pergi, tapi berbalik lagi dan terus berjalan menuju jantung hukum. Kamu tidak akan tahu betapa sulitnya suatu hal kalau kamu tidak mengalaminya. Kalau sulit, lalui beberapa kali lagi. Pagoda kecil tiba-tiba berkata, apakah kamu tidak tertarik dengan jantung hukum tertinggi? Sander Ye perlahan menutup matanya dan berkata dengan lembut, itu hanya benda asing. Kamu boleh memilikinya, tapi tidak perlu peduli. Saat suara itu terdengar, jiwa pedang tatanan di sekitarnya tiba-tiba bergetar hebat, mengeluarkan suara pedang. Pagoda kecil terdiam beberapa saat lalu berkata, hebat, hebat, hebat. Bersambung.